biasa. Di kalender kita ada warna merah. Ya, tetapi saya percaya saudara semua di sini tidak libur dalam beribadah, tidak berdoa, tidak ada libur. Amin, tidak ada kata vacation, ya, tidak ada kata libur untuk berdoa, bergaul dengan Tuhan. Amin. Tidak ada. Karena Tuhan Yesus juga tidak libur. Karena Bapa di surga juga tidak libur. Tapi kita bersyukur saudara, kalau di Indonesia hari ini dikasih warna merah di kalender. Bersyukur banget. Ya. Karena di luar negeri tidak. Ya, mereka tidak merayakan tentang Ascension Days. Mereka tidak merayakan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mereka tidak merayakannya. Ya, berarti kita bersyukur. Amin. Kita bersyukur. Karena kalau saudara mau mendengarkan sedikit lebih panjang, sedikit yang akan saya sampaikan, betapa pentingnya hari ini. Itu kita bersyukur sekali kalau di Indonesia kita bisa merayakannya. Ya, hari ini luar biasa. Ya, mungkin ini adalah hari, katakan hari raya terakhir ya bagi orang Kristen, rasanya seperti itu. Kemudian sampai dianggap tidak ada. Ya, bahkan orang hanya sampai berhenti sampai di Easter, Paskah, Passover, sampai di situ aja. Tapi ini kayaknya dianggap enteng, biasa aja, seperti itu. Tetapi ini penting sekali, sebab kalau tidak penting, Tuhan Yesus tidak akan mencatatnya di Alkitab. Dan kita tidak akan bisa melihat atau ada hari ini. Ya saudara, tanpa peristiwa yang terjadi di hari ini, 2000 tahun yang lalu, kita tidak akan ada di sini. Jadi betapa pentingnya peristiwa hari ini harus kita rayakan, celebrate. Ya. Bukan hanya ketika Natal, ya, saudara celebrate dengan kado yang banyak sekali, yang wow, hiasan yang luar biasa, baju yang baru semua. Kalau Natal semua itu pasti rambutnya baru, baju baru, sepatu baru, semuanya baru, giginya baru atau apanya yang baru, semua baru pokoknya. Natal sekali setahun. Ya. Tetapi setelah itu apa? Paskah, ya kan? Paskah sudah mulai agak menurun. Sudah mulai agak sedikit yang merayakannya. Kematian Tuhan tambah lagi, ada sedikit. Kebangkitan ya lumayan. Nah, kenaikan lebih lagi jarang, tidak banyak orang yang mengerti atau merayakannya. Mereka tahu, tetapi mereka tidak celebrate about that. Mereka tidak merayakannya itu. Karena bagi mereka adalah it's okay, masalah, biasa, seperti itu. Tapi kita mau baca sekarang. Nah, saya harus kembali mengulang di bacaan Yohanes 15. Karena memang berurutan. Ya. Jadi dari dwell in me and I dwell in you. Itu tema kita. Ya, baru sekitar 2 minggu, ya, 2 mingguan seperti itu. Tuhan berikan tema itu untuk katakan supaya kita ini tinggal di dalam Dia. Ya. Baru kemarin kita melanjutkan tema ini. Ya. Kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku
dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Pada saat itu Tuhan Yesus berkata kepada para murid-muridnya untuk menjelaskan siapa Dia lebih dalam lagi. Terakhir di sini Dia berkata tentang I am who I am. Ya, ada 7 ketika Dia menyampaikan keilahiannya. Ya, dan ini yang terakhir adalah I am the true vine. Akulah pokok anggur yang benar. Ya, ketika Dia berkata demikian pada murid-muridnya, ini pada masa-masa yang sudah menuju kepada kematiannya Dia. Udah mulai habis masuk ke masa Paskah. Dan Tuhan berkata kepada murid-muridnya, I am the true vine. Akulah pokok anggur itu. Dan kamu harus tinggal di dalam Aku. Kalau kamu tidak tinggal di dalam Aku, kamu tidak berbuah apa-apa. Kamu tidak akan berbuah apa-apa. Dan kalau ada ranting yang di dalamku yang sudah berbuah, itu dibersihkannya juga supaya berbuah lagi. Namun kalau ada ranting yang di dalam Aku tapi tidak berbuah, maka itu harus dipotong. Ini terakhir Tuhan menyampaikan siapa Dia. Dia adalah pokok anggur yang benar. Bahwa semua orang harus melekat, harus tinggal di dalam Dia sebagai pokok anggur yang benar. Tidak ada yang bisa menempel di tempat lain. Tidak ada pokok anggur yang lain, hanya Dia saja. Dan katakan Yesus berkata kepada para muridnya semuanya, jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja kepada Bapa, maka itu akan diberikan kepadamu. Kalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, apa saja yang kau minta akan diberikan kepada Bapa-Ku. Supaya Bapa ini dipermuliakan. Supaya Bapa dipermuliakan ketika kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Lalu kemudian Yesus berkata selanjutnya, saya tidak membaca. Ya, ada perintah, ada firman, yaitu tentang kasih. Firman perintahnya adalah kasihilah sesamamu. Yaitu tentang kasih. Kasih ini bukan hanya sekedar mulut, bukan hanya sekedar dibaca, tetapi harus dihidupi. Kasih yang sesungguhnya. Yesus menyampaikan itu terus. Dan Dia berkata, bukan kamu loh yang milih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Saudara, kita ada di sini bukan karena kita yang memilih Yesus Kristus, tapi Yesus Kristus yang sudah memilih saudara semua yang hadir di sini. Amin. Dan juga yang ada di live streaming, engkau dipilih oleh Tuhan. Amin. Bukan karena kita memilih Dia. Seperti pemilihan presiden, oh kita pilih ini, pilih ini. Tidak. Tetapi Raja kita, Yesus Kristuslah yang memilih kita. Untuk apa? Untuk berbuah. Bukan untuk menjadi ranting yang tidak berbuah. Tapi untuk berbuah banyak. Nah, ketika kita berbuah banyak, Tuhan Yesus sudah memberikan suatu warning. Tuhan Yesus sudah memberikan suatu peringatan. Bahwa nantinya dunia akan membenci kamu. Ketika kamu sudah menjadi melekat tinggal di dalam Aku dan kamu menghasilkan buah dan buahmu itu tetap terus. Buahmu itu terus banyak lagi terus. Pasti ada orang yang membenci kamu. Dunia pasti membenci kamu. Itu Tuhan sudah beritahu kepada para murid-murid di sini. Sebelum Dia pergi, Dia sudah memberitahukan hal tersebut. Di dalam ayat 18, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci Aku daripada kamu. Jadi kalau ada orang yang membenci saudara karena Yesus Kristus, ingatlah, mereka itu sudah membenci Yesus terlebih dahulu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu
bukan dari dunia, melainkan akulah yang telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Ya. Kalau kita dari dunia, dunia pasti akan welcome kita. Dunia pasti akan menerima. Tapi kalau kita bukan dari dunia, karena kita sudah dipilih oleh Yesus Kristus, maka semakin engkau berbuah, ada buah roh yang kau hasilkan, ada kasih yang keluar dari kehidupanmu, ada sukacita yang keluar dari kehidupanmu, ada damai sejahtera yang keluar dalam kehidupanmu, ada kebajikan yang keluar dalam kehidupanmu, ada kemurahan yang keluar dalam kehidupanmu, ada damai sejahtera, ada pengendalian diri yang keluar dari kamu. Maka orang itu pasti akan iri kepadamu. Semakin kamu menghasilkan buah, semakin banyak orang yang akan iri kepadamu. Karena Tuhan sudah menyampaikan ini terlebih dahulu. Tetapi ingatlah, kalau dunia itu membenci kita, bahwa dunia itu sudah membenci Tuhan terlebih dahulu. Dan ketika Tuhan menyampaikan juga pada para murid bahwa kamu sekarang ini bukan hamba, aku menganggap kamu sebagai sahabat. Ya. Itu bukan berarti terus, kita tidak di posisi hamba nih, kita sudah naik kelas jadi sahabat. Ya. Artinya Tuhan mau menyampaikan, kalau kepada hamba itu kadang-kadang rahasia tidak diberitahukan semuanya. Kalau kepada sahabat itu kadang-kadang bisa curhat, bisa share, bisa cerita, ya, diberitahukan. Ya. Tapi kemudian Tuhan Yesus juga berkata, setelah dia menyampaikan bahwa kalau kamu dibenci oleh dunia, ingat dunia sudah benci aku terlebih dahulu. Ya. Tidak ada seorang hamba bisa melebihi dari Tuhannya. Nah, Tuhan kembali lagi memakai lagi status hamba lagi. Bahwa sebagai hamba Tuhan, tidak ada yang bisa melebihi Tuannya. Tuannya kita siapa? Tuhan Yesus. Sebagai hamba tidak akan bisa melebihi dari Tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan-Mu. Ya. Apa yang kita terima, perlakuan apa yang kita terima, tidak akan melebihi dari Tuhan kita. Kesengsaraan apa yang kita terima tidak akan melebihi daripada Tuhan Yesus. Karena kita tidak bisa melebihi Tuhan Yesus. Karena kita hanya sebagai hamba, tidak akan bisa melebihinya. Ya. Saya mau baca langsung, lompat di ayat yang ke-22. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, ini kepada dunia, kepada orang ahli Taurat, ahli Farisi, dianggap dunia saat itu. Ya. Mereka tentunya tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapa-Ku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapa-Ku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Ya. Jadi saudara, Tuhan Yesus dibenci tanpa alasan. Jadi suatu saat saudara, kalau engkau sebagai hamba Tuhan, engkau pun akan dibenci tanpa alasan. Jadi saudara gak perlu tanya, kenapa kok saya dibenci? Saya ini salah apa? Gak usah tanya. Karena Tuhan Yesus juga dibenci tanpa alasan. Apalagi kita sebagai hamba Tuhan. Kenapa sih mereka kok benci saya? Gak usah tanya. Karena kita akan dibenci tanpa alasan apapun. Tetapi Tuhan Yesus berkata, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi aku juga harus bersaksi karena kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Saya ulang lagi. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku.
Haleluya, puji Tuhan. Mulai besok saudara datang lagi. 10 hari setelah besok kita mau berdoa untuk pencurahan Roh Kudus. Dan besok ada yang sharing firman. Dan ada yang kesaksian. Karena apa? Karena Roh Kudus, penghibur itu sudah diutus oleh Bapa. Dan kalau penghibur itu datang, kamu juga harus menjadi saksi. Oleh karena itu ketika disuruh menjadi saksi, jangan menolak. Ya, jangan berkata bukan saya, jangan saya, Pak itu aja, jangan Pak itu, Ibu itu aja, jangan saya, yang lain jangan. Ketika engkau menerima Roh Kudus, Tuhan Yesus berkata, Ia akan menjadi saksi tentang aku. Roh Kudus akan menyaksikan tentang Tuhan Yesus. Tetapi kamu juga harus bersaksi tentang aku. Amin. Nah, itu pendahuluan saya. Nah, ini baru masuk kita firman. Di dalam pasal yang 16. Di sini Tuhan Yesus berkata, semuanya ini tadi yang aku katakan. Dari pasal 10 semuanya itu Tuhan berfirman dan kepada murid-muridnya, kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Jadi Tuhan sudah menyampaikan semuanya ini supaya kita tidak menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Saudara, kalau kita kecewa itu sangat merugikan. Ya, kalau kita kecewa kepada Tuhan, berarti kita menolak Tuhan. Kalau engkau kecewa kepada orang lain, berarti engkau pun menolak Tuhan. Saya kecewa dengan si A, saya kecewa dengan si B, berarti engkau juga kecewa kepada Tuhan dan engkau menolak Tuhan. Kenapa? Sebab si A dan si B itu juga diciptakan oleh Tuhan Yesus, oleh Tuhan Allah Bapa kita. Kalau engkau menolak, berarti engkau menolak Tuhan. Kalau engkau kecewa pada suamimu, engkau kecewa pada istrimu, engkau kecewa pada anakmu, engkau kecewa pada orang tuamu, engkau kecewa kepada pemimpinmu, engkau kecewa pada temanmu, engkau kecewa kepada bestimu, berarti engkau juga kecewa kepada Tuhan. Karena semuanya itu semua diciptakan oleh Tuhan. Ya, Tuhan sudah sampaikan ini. Ya. Tetapi hal ini akan kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan mengisyafkan akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, lebih baik aku pergi. Kalau aku tidak pergi, kamu gak akan mendapatkan yang aku utus dari Bapakku. Kalau dia pergi kepada Bapa, dan ketika dia pergi dia katakan, aku akan mengutus. Aku akan mengutus penghibur untuk datang kepadamu. Tapi kalau Tuhan Yesus tidak pergi, penghibur itu tidak bisa datang. Dan kalau penghibur itu tidak bisa datang, tidak ada yang bisa menginsafkan dunia akan dosa. Kalau penghibur itu tidak datang, kalau Roh Kudus itu tidak datang, tidak ada orang yang bisa bertobat. Kalau tidak ada hari ini, saudara dan saya tidak ada. Saya ulang lagi. Kalau tidak ada hari ini kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saudara dan saya tidak akan ada. Karena kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, maka Ia tidak mengutus Roh Kudus itu. Dia tidak mengutus
penghibur itu untuk datang. Dan kalau dia tidak mengutus Roh Kudus itu, maka kita tetap berdosa. Kita akan tetap terus hidup di dalam dosa. Tidak ada yang menginsyafkan kita. Tidak ada kata-kata saya lahir langsung jadi Kristen. Gak ada. Orang tuanya juga gak Kristen. Gak ada. Jadi tidak ada sudah. Apalagi kita ini adalah bangsa yang di luar bangsa Israel. Tidak mendapatkan keselamatan tersebut. Tetapi justru ketika dia pergi, disinilah terjadi luar biasa. Sebenarnya pasti saudara akan berpikir, enaknya Tuhan tuh gak usah pergi. Sama mesti seperti murid-murid itu. Gak usah pergi Tuhan, di sini aja. Di sini kan kami sudah melayanimu, engkau kan sudah enak. Disiapkan semuanya, semuanya sudah ini. Enak Tuhan, di sini aja, gak usah pergi. Ya. Seharusnya kita juga berkata demikian mungkin. Kalau kita ada di sana sebagai murid-murid Yesus. Tuhan jangan pergi deh, di sini aja. Untuk apa mesti pergi? Tetapi kalau Tuhan tidak pergi, maka tidak akan banyak orang yang diselamatkan. Karena apa? Tadi kita membaca, mereka itu semua orang-orang di Israel, di semua orang Yahudi, orang ahli Taurat Farisi, itu semua sudah melihat Yesus, sudah bertemu Yesus muka dengan muka, sudah melihat itu pekerjaan Tuhan Yesus, melihat mujizat semua yang dia lakukan. Itu pun mereka tetap tidak percaya. Tuh, Yesus ada. Tapi mereka melihat itu semua, tapi tetap tidak percaya. Makanya Yesus berkata, aku harus pergi kepada Bapakku. Karena aku, tugasku, aku udah selesaikan. Yaitu aku mati di kayu salib. Di dalam proses program tentang keselamatan untuk umat manusia. Melaksanakan apa yang dikehendaki Bapa. Supaya hati Bapa ini terlaksana semuanya, keinginan Bapa, yaitu supaya karena begitu besar kasih Allah Bapa akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya, ia beroleh keselamatan. Jikalau Yesus tidak naik, maka tidak ada barang siapa itu, saudara. Barang siapa itu siapa? Saya. Barang siapa itu siapa? Saya. Tetapi kalau Yesus tidak naik, tidak ada barang siapa. Yang ada adalah barangkali, yaitu batu. Gak ada. Tetap jadi batu, tetap jadi keras kepala. Gak ada. Ketika Yesus naik, Dia mengutus penghibur itu datang kepadamu. Saya ulang dari ayat yang 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, namun sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara, tentang ini semua, saudara besok akan mendengarkan penjelasan yang lebih detail lagi dari semua hamba-hamba Tuhan yang selama 10 hari mereka akan men-sharekan, menyampaikan tentang siapa itu Roh kebenaran, siapa itu penghibur. Datang saudara, jangan sampai saudara lewatkan tentang itu. Ya.
Kemudian yang ayat ke-16, Yohanes 16 ayat 16. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat pula dan kamu akan melihat aku. Nah, mendengar perkataan itu murid-murid langsung bingung. Apa nih maksudnya Tuhan? Tuhan ini ngomong apa sih? Ngapain tuh tinggal sesaat kamu akan melihat, tidak melihat aku. Tinggal sesaat lagi kamu akan melihat aku. Mungkin kalau saudara pada saat itu, saudara bingung juga. Saudara dengar ini bingung gak? Tinggal sesaat saja kamu tidak akan melihat aku. Tinggal sesaat juga kamu akan melihat aku. Saudara bingung gak? Kalau saudara bingung, seharusnya bingung. Karena murid-murid juga bingung gitu loh. Ya. Bingung saat itu, Tuhan ngomong apa sih? Kemudian mereka ngomong apa sih? Gak tahu, ngomong apa sih? Gak tahu. Nah, Tuhan diem ini. Oh, ini lagi ngomong-ngomong. Terus Tuhan langsung nyeletuk. Emang kamu lagi ngomongin apa? Bingung ya? Nah, Tuhan menjelaskan. Ya. Sekarang ini kalau aku tidak pergi, ya, maka kamu tidak akan bisa melanjutkan, tidak akan bisa mengerjakan apa yang aku perintahkan kepadamu. Tidak akan bisa seperti yang kemarin, yang tadi aku katakan, bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Hal itu tidak akan terjadi kalau aku gak pergi. Tetapi kalau kamu tidak mau tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, hal itu juga penting supaya ketika aku pergi, kamu baru menerimanya. Bingung kan? Bingung. Ya, ini adalah pernyataan Tuhan tentang itu. Ya. Ketika Tuhan tahu bahwa dia harus menyelesaikan. Nah, statement ini, perkataan Tuhan ini bukan hanya sekedar perkataan. Tapi ketika Tuhan menyampaikan hal ini, Tuhan mau memberitakan satu. Tinggal sesaat saja kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku. Ini Tuhan mau menyampaikan, memberitakan tentang kematiannya dia. Tuhan mau menyampaikan bahwa dia akan mati. Ya, Tuhan mau menyampaikan pada murid-muridnya, tidak dengan kata aku harus mati, tapi sesaat kamu tidak akan melihat aku. Nah, ketika mendengar sesaat tidak melihat aku, sudah murid-muridnya sudah berduka cita. Aduh, kenapa kok gak ngelihat Tuhan seperti itu? Ya. Tuhan mau menyampaikan tentang berita bahwa dia harus mati. Tentang kematiannya. Sesaat kamu tidak akan melihat aku. Itu kematian Tuhan. Tuhan mati, tidak ada yang bisa dilihat. Ini barusan ngelihat semuanya. Lalu Tuhan memecahkan roti, perjamuan. Mereka bisa melihat, mereka bisa bergaul. Tapi Tuhan katakan sebentar lagi, tinggal sesaat, kamu tidak akan melihat aku. Dia menyampaikan, beritakan tentang kematiannya. Lalu kemudian ketika Tuhan berkata, tinggal sesaat pula kamu akan melihat aku. Dia mau menyampaikan, memberitakan bahwa kebangkitannya. Sesaat kamu tidak melihat aku ketika aku mati. Kemudian sesaat lagi kamu akan melihat aku karena aku bangkit. Dan aku akan menjumpaimu. Ini maksud daripada a little while you will not see me. A little while you will see me. Sesaat. Karena harus sesaat. Dia harus tidak bisa dilihat orang. Ya. Dan ada waktu itu dia juga sampaikan, ke tempat aku pergi ini, kamu tidak bisa mengikut aku. Petrus mau ikut, gak bisa. Kamu gak bisa ikut aku. Karena Yesus pergi kemana? Yesus pergi ke alam maut. Tidak ada orang yang bisa ikut dengan dia masuk ke alam maut. Sesaat kamu tidak melihat aku ketika Yesus pergi kemana? Ke alam maut. Dan tidak lama Yesus ke alam maut. Tidak selama-lamanya. Cuma 3 hari. Dan sesaat, makanya dikatakan sesaat. Sesaat pula kamu akan melihat aku. Yaitu tentang hari kebangkitannya dia. Dan semua orang melihat dia. Para muridnya semua melihat dia. Bahkan semua orang Yahudi melihat dia. Akhirnya bertemu dengan semua. Yang pertama adalah dia memberitakan tentang kematiannya dan kebangkitannya. Dan yang kedua dia juga memberitakan dengan tinggal sesaat saja kamu tidak melihat aku. Dan tinggal sesaat pula kamu akan melihat aku. Dia mau menyampaikan tentang kenaikannya ke surga. Karena sekarang ini mereka bisa melihat dia ketika setelah dia bangkit
Dia menjumpai para muridnya dan mereka bersekutu lagi. Mereka makan ikan bersama di pantai Galilea bersama-sama seperti itu. Tapi sesaat lagi Tuhan katakan, kamu tidak melihat aku. Yaitu karena dia harus naik ke surga. Sesaat kamu tidak melihat aku. Tapi sesaat pula kamu akan melihat aku. Tentang apa? Pencurahan Roh Kudus. Melalui rohnya yang kudus, dia utus kembali. Roh ini masuk, mencurahkan, memenuhi setiap para muridnya. Dan disitulah mereka bisa melihat Yesus kembali. Yang kedua inilah, saudara, setelah kenaikan Tuhan Yesus, makanya para murid dikatakan, mendengar perintah dari Tuhan, kamu tinggal di Yerusalem, jangan kemana-mana, dan tunggu dan berdoa dan memecahkan roti. Maksudnya perjamuan kudus seperti itu. Mereka bersekutu, baca firman, berdoa. Jangan keluar dari tempat itu. Selama 10 hari tunggu. Tunggu, aku akan datang kembali. Tunggu, kamu akan melihat aku. Ketika Roh Kudus dicurahkan, para murid melihat Yesus. Bukan dengan mata, kasat mata seperti ini. Tetapi lebih lagi dengan mata rohaninya, murid-murid melihat Tuhan Yesus Kristus. Kalau selama ini mereka melihat dengan mata, kasat matanya Yesus, jubahnya kotor, Yesus makan, Yesus ini. Sekarang dia tidak bisa melihat lagi. Karena Yesus sudah naik ke surga. Namun setelah 10 hari para murid berdoa, mereka semua bisa melihat Yesus Kristus. Bukan dengan kacamata mereka, bukan dengan mata jasmani mereka, tetapi lebih dalam lagi adalah dengan mata rohaninya. Mereka semua bisa melihat Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang dimaksud dengan Tuhan berkata, a little while you will not see me, a little while you will see me. Yaitu tentang kenaikannya dan pencurahannya, kenaikannya dan pencurahan Roh Kudus. Dan juga dia akan berkata tentang hal ini, juga dia mau sampaikan kepada murid-muridnya adalah tentang ketika ia harus naik ke surga, dan tentang kedatangannya dia yang kedua kali ke dunia. Secara sesaat ketika Yesus naik ke surga, kamu sudah tidak melihat Yesus secara fisik. Kamu tidak melihat aku secara fisik. Tetapi kamu akan melihat aku di dalam rohku yang aku curahkan kepadamu. Kamu akan berhubungan dengan aku, yaitu lewat rohku yang aku curahkan. Dan kamu akan dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga engkau bisa bergaul, berkomunikasi dengan aku. Namun Tuhan mau menyampaikan, Tuhan, tinggal sesaat juga kamu akan melihat aku. Sesaat lagi Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus secara fisik, saudara. Betul? Siapa yang di sini pernah melihat Tuhan Yesus? Wah, berarti kan gak ada usianya berapa, gak mungkin. Tetapi saudara melihat Tuhan Yesus secara roh. Tetapi tinggal sesaat saja kita akan melihat dia ketika ia datang. Kita akan melihat dia dengan muka bertatap dengan muka ketika ia datang di atas awan-awan menjemput kita semua. Amin. A little while you will not see me, a little while you will see me. Saudara percaya sebentar lagi kita akan melihat dia? Percayakah engkau? Yesus bertanya kepada mereka di ayat yang saya baca dulu dari ini. Dari ayat yang ke-23. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu aku akan berdoa, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku.
Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat sekarang kau terus terang berkata-kata dan kau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Seperti tadi saya katakan, kita tidak melihat Tuhan secara fisik. Ya. Tapi sebentar lagi, a little while, you will see Him. Sebentar lagi kita akan melihat Dia secara muka dengan muka. Amin. Percayakah saudara? Amin. Nah, itulah yang gunanya hari ini di-celebrate. Kalau hari ini tidak dibuat suatu perayaan, ya, itu berarti apa ya? Menyedihkan sekali. Ya. Karena kita hari ini ada, itu karena hari ini. Sampai hari ini kita ada di sini hanya karena kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kalau misalnya Tuhan Yesus gak naik ke surga, dia tetap di Israel. Dia hidup kekal di Israel. Saudara, tetap kita gak akan bisa ketemu dia. Kita tidak akan menjadi orang yang bertobat. Ya. Tetapi puji Tuhan, dia naik ke surga. Dia kembali kepada Bapa. Sehingga dia mencurahkan rohnya, mengutus seorang penolong yang lain, yang akan menolong kita, yang akan menolong kita semua. Dari mana? Supaya kita bisa bertobat. Itu menolong kita, saudara. Kalau kita tidak ditolong, kita tidak akan bisa bertobat. Tidak ada orang yang bisa membuat dirinya bertobat sendiri. Tidak akan ada. Tapi hanya Roh Kuduslah yang menolong kita untuk bisa bertobat. Terbukti ketika ada Yesus di situ, mereka semua tetap tidak bertobat. Mereka semua tetap tidak percaya kepada Yesus. Ada Yesus. Saudara, belum tentu kalau saudara ketemu Yesus pada saat itu saudara bisa percaya, belum tentu. Amin, belum tentu. Untuk bisa percaya kepada Yesus itu butuh Roh Kudus. Tanpa rohnya yang kudus tidak ada orang yang bisa percaya. Dan ketika dia naik ke surga, dia mengutus, memberitakan murid-muridnya untuk stay, diam, supaya mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan terjadilah ketika mereka semua berdoa, terus berdoa. Dan tempat itu menjadi goncang dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga mereka melihat Yesus. Mereka melihat Yesus yang sesungguhnya. Bukan hanya secara fisik, tapi yang sesungguhnya. Yaitu mereka juga bisa melihat Bapa itu yang sesungguhnya. Yang mereka tidak bisa melihat, mereka bisa melihat Bapa. Karena Bapa ada di surga. Dan karena Yesus ada di dalam Bapa. Jadi kita bisa melihat Bapa. Kalau kita di dalam Yesus, kita bisa melihat Bapa. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Bapa kalau dia tidak dalam kekudusan, dan dia pasti akan mati. Tetapi ketika kita tinggal di dalam Yesus, dan Yesus tinggal di dalam kita, dan Yesus tinggal di dalam Bapa, maka kita bisa melihat Bapa. Oleh karena itu pentingnya Yesus berkata kepada murid-muridnya 2 minggu yang lalu, dwell in me and I dwell in you. Itu penting. Supaya apa? Ketika Yesus sudah tidak ada, ketika Yesus sudah naik ke surga, dengan kamu tetap tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, maka kamu tetap akan bisa melihat aku. Itu penting. Oleh karena itu Roh Kudus luar biasa memberikan tema itu berurutan luar biasa. Dan Tuhan tahu betapa pentingnya hari ini bagi seluruh
orang yang percaya kepadanya. Betapa pentingnya. Untuk apa lagi? Tuhan yang keempat, ketika Tuhan berkata, a little while you will not see me. A little while you will see me. Tuhan mau nyampaikan apa? Segala sesuatu itu ada waktunya. Dan setiap waktu itu hanya Bapa yang pegang. Segala sesuatu ada waktunya. Dan waktunya dipegang oleh Bapa. Dan waktu Bapa hanya berkata, a little while. Berarti sekejap mata. Sekejap mata. Dan dalam sekejap mata kita pun akan diubahkan. Waktunya Tuhan itu sekejap. Kalau waktunya iblis itu lama. Karena dia tidak ada power untuk mengubah waktu menjadi cepat. Tetapi dalam kuasa Roh Allah, semuanya itu menjadi seketika, seketika, seketika. Di dalam kehidupan kita, ya, setelah kita tinggal di dalam Tuhan Yesus dan Roh Kudus dan Tuhan Yesus tinggal di dalam kita, kita bisa melihat rancangan rencana Bapa. Kita bisa melihat apa yang Bapa kehendaki dalam kehidupan kita. Dan kita bisa tahu kalau ternyata Bapa itu punya waktu sendiri. Tidak bisa pakai jamnya kita. Ini sudah jam segini. Kita jam berapa nih? Jam 7 kurang. Ya, waktunya Bapa nggak sama dengan waktunya kita. Bapa waktunya itu tidak bisa sama dengan waktu kita. Sangat berbeda dengan waktu kita. Yang kita berkata, Tuhan nih sudah mepet nih Tuhan. Tuhan sudah mepet nih, sudah waktunya untuk bayar tagihan nih. Sudah waktunya Tuhan untuk bayar ini. Tuhan sudah waktunya nih harus bayar rumah. Sudah waktunya ini Tuhan tuh harus bayar sekolah. Sudah waktunya Tuhan harus ini. Sudah waktunya mepet Tuhan, mepet Tuhan, mepet. Tapi waktu Tuhan itu bukan masalah seperti itu. Waktu Tuhan hanya sekedar sekejap, sekejap, seketika, seketika, seketika. Di dalam firman Tuhan, di dalam perjalanan Tuhan Yesus ketika dia menjamah orang untuk sembuh, seketika sembuh, seketika sembuh. Amin. Saya mendapat firman ini dari Roh Kudus sendiri. Ini firman juga buat saya. Seketika. Kita seringkali kapan. Sekarang kita tahu waktunya Tuhan itu bukan besok, bukan lusa, bukan seminggu depan, bukan 2 minggu lagi, bukan 2 tahun lagi. Tapi kapan? Seketika. Seketika. Katakan seketika. Seketika. Kalau engkau di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Pada waktu itu kamu akan tahu, kata Tuhan Yesus, kalau aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Makanya tadi Tuhan berkata, mintalah. Sampai sekarang kamu belum minta. Saudara, sampai hari ini kita mungkin belum minta. Loh, saya sudah berdoa loh. Saya sudah memohon loh. Ini panjang doa saya penulis. Saya minta jodoh, saya minta rumah, saya minta mobil, saya minta apa. Ini sudah banyak loh. Saudara, yang diminta itu salah. Listnya itu salah. Jadi bukan itu yang Yesus katakan di sini. Sesungguhnya apa yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Apa yang harus kita minta? Yang harus kita minta adalah Roh-Nya yang kudus. Bukan jodoh, bukan mobil, bukan rumah, bukan uang. Memang uang untuk bayar-bayar semua. Tapi yang kita minta adalah Roh-Mu Tuhan. Supaya aku bisa tahu, bisa mengerti akan kehendak-Mu. Supaya aku bisa mengerti, mengetahui tentang waktu-Mu yang seketika itu Tuhan. Roh Allah itu akan dicurahkan kepada kita. Itu janjinya Tuhan.
saudara sudah menerima Roh Kudus. Amin. Tetapi besok kita berdoa tentang pencurahan Roh Kudus. Nah, jangan saudara berkata, "Oh, aku sudah penuh, aku sudah punya, aku sudah berbahasa roh, sudah, aku gak perlu lagi berdoa." Saudara tetap harus perlu diisi terus, harus perlu dipenuhi terus, dipenuhi terus. Amin. Supaya saudara bisa masuk ke waktunya Bapa. Waktunya Bapa apa? Gak kompak. Waktunya Bapa? Seketika, seperti kita mengedipkan bulu mata. Kita bisa gak masuk ke situ? Bisa. Kenapa gak bisa? Semua ini yang tercatat di sini, semua para nabi, semua tokoh iman, semua seketika semua. Kenapa kita gak bisa? Bisa. Mari kita cek apa yang menyebabkan kita tidak bisa masuk dalam waktunya Tuhan, waktunya Bapa. Yaitu apa? Kita harus tetap tinggal di dalam Dia, dan Dia di dalam kita, terus menerus, sampai kita mengerti, sampai kita mengenal, sampai kita bisa, sekarang aku tahu. Terjadilah Bapa, sekarang aku tahu. Amin saudara. Apa yang kau mohonkan? Apa yang kau inginkan? Mau punya anak, Indra? Apa? Minta kepada Bapa, tapi harus di dalam nama Tuhan Yesus. Artinya apa? Punya hubungan dengan Yesus Kristus. Artinya di dalam namaku, di dalam namaku. Tadi kita nyanyi Jesus, Jesus, Jesus. There's something about that name. Di dalam nama Yesus ada sesuatu. Bukan nama cuman Yesusnya, tetapi dalam hubungan dwell in me and I dwell in you, itu there is something. Ada sesuatu. Bukan hanya dalam nama Yesus, aku klaim ini dalam nama Yesus, aku percaya ini, aku minta ini, aku klaim dalam nama Yesus, rumah dalam nama Yesus, mobil dalam nama Yesus. Bukan hanya itu saudara. Bukan hanya dikatakan dalam nama Yesus itu saja, tapi apakah hidupmu, kerohanianmu, manusia rohmu betul-betul di dalam Yesus? Itulah baru di dalam nama Yesus ada kuasa. Amin. Bahkan seringkali orang memakai nama Yesus sebagai latah. Sedikit-sedikit dalam nama Yesus, jatuh sedikit, oh darah Yesus, nama Yesus. Tidak bisa saudara. Ya, saya harap saudara sudah tidak melakukan hal tersebut lagi. Tapi betul-betul ada power, ada kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Dan ketika engkau menyatakan itu, ketika engkau berdoa, engkau berkata di dalam nama Yesus, gak harus dengan teriak, gak harus dengan teriak yang keras begitu. Tapi betul-betul ketika engkau berkata dalam nama Yesus, harus sinkron, harus sesuai. Apakah engkau sendiri juga di dalam Yesus dan Yesus di dalam kamu? Nah itu baru di dalam nama Yesus itu. Gak usah teriak dengan dalam nama Yesus begitu. Gak usah pakai teriak. Gimana Pak Budi, tolong, saya gak bisa teriak. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus seperti itu. Tapi betul-betul enggak. Hidup kita di dalam Yesus Kristus. A little while you will not see me. A little while you will see me. Sebentar lagi kita akan melihat Tuhan Yesus. Amin. Siapa yang mau lihat Tuhan Yesus? Amin. Percaya, kita harus tetap terus dwell in Him and He will dwell in you. Tinggallah di dalam Yesus dan Yesus akan tinggal di dalammu. Kita harus terus menerus tinggal di dalamnya. Terus menerus firman-Nya harus terus tinggal di dalam kita. Sehingga kalau firman-Nya tinggal di dalam kita, apa saja yang kita minta dan doakan di dalam nama Yesus Kristus pasti akan diberikan oleh Bapa.
Karena ketika firman-Nya ada dalam kita, tidak mungkin permintaan kita keluar dari firman-Nya Dia. Apa yang kita minta pasti untuk pekerjaannya Tuhan. Pasti untuk apa? Kepentingan daripada Tuhan. Amin. Saudara diberkati Tuhan. Sekali lagi katakan seketika. Mau masuk dalam waktu seketika? Katakan dalam nama Yesus seketika. Bukan sekedar ngomong ya saudara. Ingat ya, jangan ini bukan mantra loh ya, jangan dibuat mantra ya. Bukan mantra ini ya, tapi betul-betul kau harus masuk di dalam Yesus dan Yesus masuk di dalam kita. Maka tanpa kita mengeluarkan kata-kata apapun, maka nama Yesus itu, there is something about that name. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri.